Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Al-Arba'in An-Nawawi dengan NIM 251051030. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan soal dari mata kuliah entrepreneurship ataupun kewirausahaan. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan itu penting dipelajari bagi semua orang. Memang ilmu kewirausahaan penting untuk dipelajari oleh semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang ingin membuka usaha, tetapi bagi siapapun orang yang ingin berkembang dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan sehari-hari. Mengapa kok seperti itu? Karena yang pertama, kewirausahaan dapat menumbuhkan jiwa kemandirian pada individu seseorang. Yang artinya, seorang entrepreneur itu tidak selalu bergantung pada orang lain dalam mengembangkan bisnisnya itu. Sehingga alhasil seorang entrepreneur memiliki jiwa yang mandiri secara finansial maupun mental itu. Terus yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Ya. Setiap orang yang berjiwa kewirausahaan itu bisa menjadi agen perubahan di bidang ekonomi khususnya. Terus yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi seseorang. Nah, seorang entrepreneur itu harus memiliki inovasi yang tinggi, imajinasi yang tinggi. Karena usaha ataupun seorang yang mempunyai usaha itu mengajarkan berpikir secara kritis dan kreatif gitu. Terus kemudian soal yang nomor 2, jelaskan bagaimana gambaran tingkatan pengangguran di Indonesia dan bagaimana solusinya. Baik, jika mengatakan pengangguran di Indonesia khususnya, ini masih sangat tinggi pengangguran di Indonesia. Hal ini masih menjadi PR untuk kita semua dan khususnya pemerintah Indonesia. Terus mengapa kok pengangguran di Indonesia ini masih tinggi? Di antara alasannya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, khususnya di daerah pedesaan ataupun pinggiran. Biasanya orang-orang pedesaan itu mayoritas tingkat penganggurannya tinggi gitu. Biasanya hanya bekerja sebagai petani ataupun kuli. Nah, itu masih tinggi. Dan yang kedua, ada peraturan dalam hal lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kan mau melamar pekerjaan itu ada aturannya. Biasanya harus minimal lulusan S1 ataupun D3. Nah, hal ini menjadi salah satu halangan khususnya untuk anak muda yang ingin bekerja ataupun yang belum sekolah tinggi, belum kuliah, masih lulusan SMA, SMK, mau daftar kerja tapi ada peraturan harus minimal mempunyai ijazah S1 ataupun D3 khususnya. Ini menjadi salah satu menjadi hambatan ataupun meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia bisa meningkat gitu. Terus yang ketiga, pembangunan ekonomi yang belum merata di semua daerah di Indonesia. Hal ini apa efek sampingnya? Nah, banyak dari warga pedesaan itu urbanisasi ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan. Nah,
yang maunya di desa itu menjadi pengangguran, terus urbanisasi ke kota, mencari pekerjaan apalah di kota. Jadi alasannya tingkat pembangunan ekonominya belum merata. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu meningkatkan atau membuat lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya lapangan pekerjaan baru ataupun menciptakan lapangan pekerjaan baru ini bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Contohnya, kita punya usaha apa? Bisnis makanan contohnya di sebuah daerah. Nah, kita dapat membuka lapangan pekerjaan di situ buat jadi karyawan. Nah, hal itu bisa mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut khususnya, ya kan? Terus pemerataan pembangunan ekonomi supaya tidak warga-warga di daerah pedesaan pinggiran itu tidak urbanisasi ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Itu. Terus soal yang nomor 3, jelaskan ciri-ciri seorang yang berjiwa entrepreneurship. Nah, diantaranya itu ciri-ciri orang yang memiliki entrepreneurship yang tinggi yaitu memiliki inovasi yang tinggi ataupun kreativitas yang tinggi, mampu menciptakan ataupun mampu membuat hal-hal yang belum ada. Nah, ini adalah memiliki jiwa inovasi yang tinggi. Terus memiliki jiwa sosial yang tinggi, relasi yang lebar. Nah, seorang entrepreneur itu harus berjiwa sosial yang tinggi karena apa yang dihadapi itu semua orang kan. Entrepreneur itu kan yang dihadapi semua orang, harus pintar bicara, pintar ngomong di hadapan orang lain. Contohnya seperti sales itu kan pintar ngomong, mengiklankan produk-produknya. Jika menjadi seorang sales pedagang itu. Terus yang terakhir, seorang entrepreneur harus memiliki jiwa yang ulet, ya, tidak putus asa. Ada rugi sedikit, pantang menyerah, jangan. Itu menjadi tantangan bagi kita, menjadi koreksi bagi kita. Apa yang kurang dari kita kok bisa seperti ini? Nah, gitu. Jika ada kerugian maka harus kita cari apa yang dapat merugikan kita, ini dipelajari. Nah, baru kita mendapatkan ilmunya, terus bisa untuk bangkit kembali. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.